Heboh. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan fakta baru, harta dan kekayaan Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan, diduga jauh lebih besar dibandingkan dengan harta dan kekayaannya, yang telah dilaporkan oleh dirinya ke LHKPN KPK. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, kini masih terus menjadi buruan pemberitaan publik. Dimulai dari kasus anaknya Mario Dandi Satrio yang melakukan penganiayaan terhadap David. Latar belakang, keluarga hingga harta dan kekayaannya kini terus menjadi buruan untuk menjadi konsumsi publik. Harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo yang dinilai sangat janggal terus menjadi sorotan, baik masyarakat, instansi dirinya bernaung, PPATK hingga KPK. Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo patut diduga jauh lebih besar dengan harta dan kekayaannya yang sudah dilaporkan dalam daftar LHKPN ke KPK. Hal itu disinyalir dengan temuan-temuan yang diduga harta dan kekayaannya milik mantan pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan tersebut ternyata menggunakan nama orang lain. PPATK bahkan sudah memiliki beberapa bukti transaksi yang mencurigakan milik mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memakai cara culas dalam menyembunyikan harta kekayaannya. Data transaksi yang mencurigakan disinyalir sudah mulai dari tahun 2003, namun saat itu Rafael Alun Trisambodo belum mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta dan kekayaannya ke LHKPN KPK. Salah satu yang mencurigai bahwa harta dan kekayaannya Rafael Alun Trisambodo jauh lebih besar daripada yang dilaporkan adalah Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, ayah Mario Dandi Satrio itu, diduga menggunakan banyak nomine untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Ia juga mengatakan bahwa besaran harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, yang memakai nama orang lain sangat besar nilainya. Rafael Alun disebut menggunakan nama orang lain atau nomine untuk menyembunyikan kekayaannya. Meski terkesan lugu dan baik, Rafael Alun tak segan menggunakan nama petugas cleaning service atau kebersihan. Kuat dugaan bahwa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, menyembunyikan harta dan kekayaannya, salah satunya adalah mobil Rubicon yang sering dipakai oleh Dandi Satrio, diduga dengan cara mencuri nama orang lain yaitu Ahmad Saifuddin. Mobil Rubicon warna hitam diketahui bahwa nama pemilik pertamanya adalah Ahmad Saifuddin yang beralamat di Mampang, Jakarta Selatan. Lokasi alamat Ahmad Saifuddin berada di sebuah gang sempit yang tidak bisa diakses kendaraan mobil. Adanya pencatutan nama Ahmad Saifuddin juga dibenarkan oleh ketua RT setempat, di mana Ahmad Saifuddin menghubungi dirinya, jika nama dirinya dan alamatnya disalahgunakan oleh orang lain. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan ada beberapa modus dalam mengelabui harta yang diduga bersumber dari tindak pidana agar tidak dicurigakan. Di antaranya, dengan memakai identitas palsu atau orang lain. Memang modus perilaku korupsi yang selalu terjadi adalah mengaburkan kepemilikan harta kekayaan dengan menggunakan nomine, bahkan identitas palsu, ungkap Ivan Yustiavandana, Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023. Menurutnya, cara ini, lazim dilakukan koruptor agar harta kekayaannya dari cara tidak legal tidak terlacak oleh penegak hukum. Dengan maksud membuat kepemilikan harta seolah-olah milik orang lain namun sebenarnya dia adalah beneficial ownership, BO, dari harta kekayaan tersebut, ungkap Yustiavandana. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan ayah Mario Dandi Satrio itu diduga menggunakan banyak nomine untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Ia juga mengatakan bahwa besaran harta kekayaan yang Rafael yang memakai nama orang lain sangat besar nilainya. Gedelah nilainya. Beberapa yang saya tahu itu terkait nama orang, ujar Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jakarta. Dirinya menyebutkan, beberapa aset milik Rafael Alun diduga dalam bentuk tanah dan bangunan. Maka, tidak heran, ketika diperiksa KPK, Rafael Alun cukup percaya diri ketika menjelaskan kepada KPK pada Selasa tanggal 1 Maret tahun 2023. Sebab, harta kekayaannya yang atas nama dirinya sudah ada pada LHKPN. Ia petlah, semuanya dilaporin, jelasnya. Sebagai informasi, salah satu kekayaan yang diduga milik Rafael Alun, mobil Jeep Rubicon yang kerap dipamerkan Mario Dandi di media sosial. Tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan,
yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya. PPATK sudah berkirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang dan proses didapat yang tidak sah oleh saudara Alun. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakak. Jadi kita bilang ya sudah. Gitu. Penjelasan tadi malah saya bingung ya, dari KPK itu kok jadi malah kayak lawyernya yang bersangkutan itu. Iya kan dia bilang bahwa itu mobil bukan miliknya lagi. Kita kan tahu yang namanya pencucian uang itu nama itu diganti-ganti. Paham nggak sih yang namanya modus apa namanya itu ya gatekeeper gitu loh ya kan? Saya bingung tuh Pak Pahala gimana tadi itu kok kayaknya jadi kayak ngebelain gitu loh, bahwa itu bukan dia punya. Terus kemudian so what kalau bukan dia punya disebut-sebut ya kan? Kita paham yang namanya gatekeeper. Kita kan paham yang namanya apa namanya layering. Kita paham yang namanya integrasi, dan kita paham yang namanya placement di dalam pencucian uang, which is itu yang disebut di dalam pasal 3 dan pasal 3 dan seterusnya ya, 3 dalam pencucian uang. Cuman saya khawatir itu nanti ditangkap publik jadi seperti biasa-biasa, terus kemudian ada barang yang dipakai. Bayangin aja mobil udah dipakai berhari-hari. Masa itu mobil orang lain, kecuali itu mobilnya yang 1000 cc yang udah odong-odong gitu ya. Ini mobil mahal, dipakai berkali-kali, berhari-hari, dipakai kemana-mana. Masa itu masih punya anak orang lain gitu? Itu aja udah nggak common sense gitu loh. Ya justru dengan penjelasan tadi saya juga bingung. Waduh, ini KPK-nya sejak awal nih. KPK waktu itu malah jauh dari TPPU dan sebagainya. Jadi dengan pernyataan dari KPK, betul, dengan pernyataan bahwa itu dibeli dari seseorang, kemudian itu oleh orang tuanya, kakaknya dan sebagainya, itu malah kelihatan sekali itu modus gitu kan. Nah, kalau dari orang-orang yang dicurigai itu mempunyai modus, maka harusnya KPK mempunyai strategi. Jadi aneh gitu ya. Itu bukan atas namanya, atas nama orang lain, tapi yang pakai kan dia juga. Nah ini untuk menghindar dari LHKPN, ya kan? Untuk menghindar supaya dia tidak melaporkan. Ya itu semakin harus didalami, bukan terus sudah gitu. Enggak lah, betul Pak Saud. Ini kok jadi lawyernya atau bagaimana nih ceritanya gitu.